Sahabat agama dan budaya, terima kasih telah menyaksikan konten ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan berikan like dan subscribe ke channel ini agar tetap terhubung dengan pembaruan kami. Kami juga sangat menghargai saran Anda, jadi jangan ragu untuk meninggalkan pesan di kolom komentar. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dimuliakan Allah, pertama dan utama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampai saat ini kita masih diberikan limpahan nikmat dan karunia tak terhingga di bulan Ramadan yang mulia dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dimuliakan Allah, bersyukur kiranya kita semua masih diberikan umur panjang memasuki bulan Ramadan. Semoga kita bisa menyelesaikan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Bulan yang begitu istimewa ini memiliki sejumlah amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah pada bulan Ramadan itu diantaranya adalah yang pertama, melaksanakan sahur. Selain sebagai suplai tenaga di siang hari pada bulan Ramadan, sahur juga menjadi salah satu amalan sunnah. Lebih dianjurkan untuk diakhirkan selama tidak sampai masuk waktu yang diragukan. Maksudnya apakah masih malam atau sudah terbit fajar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan syahur dan menyegerakan buka. La tazalu ummati bi khairi ma akharu sahura wa ajjalul fitr. Hadis riwayat Ahmad. Amalan sunnah yang kedua yaitu menyegerakan berbuka puasa. Hendaknya orang yang berpuasa itu untuk segera menyegerakan berbuka begitu waktu maghrib tiba. Selain itu, berbuka lebih dianjurkan untuk memakan kurma atau jika tidak ada maka bisa diganti dengan air putih biasa. Kesunatan yang ketiga yaitu membaca doa saat berbuka puasa. Ya, mungkin bisa dibaca doa yang lebih masyhur, ya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Mungkin seperti itu contohnya. Yang keempat, kesunatannya adalah mandi besar atau mandi junub. Ya, mandi besar dari junub, haid dan nifas. Ini sebelum terbit fajar agar bisa menunaikan ibadah dalam keadaan suci. Di samping khawatir masuk air ke mulut, telinga, anus dan lain sebagainya, untuk menjaganya agar tidak terjadi resiko yang seperti itu. Kesunatan yang kelima yang dapat kita laksanakan adalah menjaga ucapan dari perkataan-perkataan kotor yang tidak bermanfaat, terlebih jika bisa menimbulkan dosa, sebab hal tersebut bisa mengulangi pahala puasa. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dimuliakan Allah, kesunatan yang selanjutnya adalah menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan hikmah puasa. Kendati
tidak membatalkan puasa. Umat Islam dianjurkan untuk menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan hikmah puasa, seperti berbuka puasa sampai perut itu kekenyangan, atau melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memuaskan nafsu. Yang ketujuh, dengan cara memperbanyak sedekah. Orang yang berpuasa hendaknya memperbanyak sedekah kepada sesamanya, terutama sedekah makanan, minuman untuk berbuka puasa. Sebab orang yang memberi makanan atau minuman untuk orang berpuasa mendapat pahala yang setimpal dengan pahala puasa orang yang disodakoi. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dimuliakan Allah. Kesunatan yang ke-8 adalah memperbanyak iktikaf di masjid. Iktikaf ini sebaiknya dilakukan selama 1 bulan penuh, tapi jika tidak bisa, maka ambillah waktu utamanya, yaitu 10 hari terakhirnya. Karena pada hari-hari itu terdapat malam Lailatul Qadar. Dan yang ke-9 adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Paling tidak bisa menghatamkan 1 kali dalam 1 bulan Ramadan. Semakin banyak khatam, semakin baik, sebagaimana dianjurkan oleh banyak ulama. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dimuliakan Allah. Kita lihat kesunatan yang pertama, yaitu makan sahur. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk makan sahur sebelum berpuasa? Ya, karena sahur itu memiliki fadilah yang luar biasa. Dalam kitab Sahih Bukhari ini terdapat 1 hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barakatus suhur fi fa inna tasakharu." Sahurlah kamu, karena sahur mengandung keberkahan. Waktu sahur juga dikenal sebagai waktu turunnya rahmat dan ampunan Allah. Selain mengandung keberkahan di dalam sahur, serta keutamaan waktu dengan turunnya ampunan Allah, sahur juga bagian dari akhlak berpuasa. Jika Allah telah menurunkan rahmat serta ampunannya di waktu tersebut, alangkah merugi bagi seorang hamba untuk tidak menyambutnya. Tak hanya itu, di sisi lain terdapat penjelasan menarik mengapa perlu bagi umat muslim untuk menunaikan sahur. Ada fase pencernaan dan penyerapan ini yang berlangsung selama 3-5 jam. Tergantung dari makanan yang dikonsumsi atau jenis kandungannya. Kemudian fase pasca penyerapan dimulai sekitar 4 hingga 6 jam setelah makanan dikonsumsi. Pada fase ini terdapat peluruhan. Masanya berlangsung antara 6 hingga 12 jam. Dan tubuh akan bergantung pada timbunan nutrisi untuk memperoleh kekuatan. Dan ketika kadar glukosa dalam darah ini menurun, maka hati akan mengubah glikogen menjadi glukosa untuk menyuplai kekuatan tubuh. Maka penting sekali menunaikan sahur jika tinjauan sains memberikan sinyal kuat betapa istimewanya sahur bagi orang yang berpuasa. Belum lagi keutamaan sahur yang dijanjikan oleh Allah serta ditegaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang rahimakumullah. Kita lihat kesunatan yang kedua, yaitu membaca Al-Quran. Ini memiliki keutamaan yang begitu besar. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Mas'ud dijelaskan bahwa membaca 1 huruf dalam Al-Quran itu mendapatkan 10 kebaikan
dan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata bahwa Rasulullah itu telah bersabda, barang siapa satu huruf dalam Al-Quran Kitabullah, maka baginya 1 kebaikan. Sedangkan 1 kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Tidak dikatakan alif, lam, mim 1 huruf, akan tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain itu, Rasulullah juga menganjurkan kepada umatnya untuk membaca Al-Quran, karena kelak di hari kiamat Al-Quran akan menjadi penolong bagi yang membacanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia katakan bahwa aku telah mendengar Rasulullah itu bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi membaca Al-Quran itu luar biasa utamanya, keutamaan fadilah yang sangat besar. Membaca Al-Quran secara berjamaah juga memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah juga mengatakan bahwa tidaklah satu kelompok orang berkumpul di sebuah rumah ibadah membaca Al-Quran dan mempelajarinya di tengah mereka, melainkan ketentraman ini turun di tengah mereka. Rahmat menyelimuti mereka, malaikat menaungin mereka, dan Allah menyebut mereka di tengah orang yang ada di sisinya. Sebagaimana tertuang dalam hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan Al-Baihaqi. Dalam meraih keutamaan membaca Al-Quran secara berjamaah, tidak harus dilakukan di masjid, akan tetapi bisa dilakukan di tempat seperti musola, di pondok pesantren, madrasah, tempat perkumpulan, atau rumah pribadi yang dilakukan oleh masyarakat, yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat. Melihat keutamaan membaca Al-Quran, terlebih pada bulan Ramadan, yang setiap pahala itu dilipat gandakan, maka sebaiknya kita tidak melewatkan waktu begitu saja. Kita manfaatkan bulan Ramadan penuh barokah ini dengan cara membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dimuliakan Allah, amalan sunat sunnah di bulan Ramadan berikutnya, terutama pada malam terakhir bulan Ramadan, adalah memperbanyak iktikaf di masjid. Iktikaf itu apa? Ya, iktikaf adalah berdiam diri di masjid disertai dengan niat. Tujuannya adalah semata beribadah kepada Allah, khususnya ibadah yang biasa dilakukan di masjid demi meraih keutamaan yang lebih besar. Seseorang tentu dapat memperbanyak ragam niatnya, antara lain niat mengunjungi dan menghormati masjid sebagai rumah Allah, niat berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah, niat mengharap rahmat dan ridhonya, bermuhasabah, bisa juga mengingat hari akhir, mendengar nasihat dan ilmu agama, bergaul dengan orang-orang soleh dan cinta kepadanya, serta memutus segala hal yang melupakan akhirat dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan itu bagaikan beriktikaf bersamanya. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban tentang iktikaf. Mani takafa mangi
falya'takifal asyrol awakhir. Siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka beriktikaflah pada 10 malam terakhir. Jadi kalau beriktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, itu bagaikan iktikaf bersama Rasulullah. Waktu pelaksanaan iktikaf ini dapat dilakukan setiap saat, termasuk pada waktu-waktu yang diharamkan sholat. Melakukannya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan dengan waktu lain, demi menggapai keutamaan Lailatul Qadar yang waktunya dirahasiakan oleh Allah. Karena dirahasiakan itulah maka siapapun perlu mengisi malam-malam Ramadan dengan berbagai amaliyah, baik wajib maupun sunnah, dengan tujuan agar tidak terlewatkan. Hukum iktikaf ini asalnya adalah sunnah, tapi bisa berubah menjadi wajib apabila dinadarkan. Selain itu hukumnya bisa menjadi haram bila dilakukan oleh seorang istri atau seorang hamba sahaya tanpa izin dari suami atau tuannya, dan menjadi makruh bila dilakukan oleh seorang perempuan yang bertingkah dan mengundang fitnah meski sudah disertai izin. Sedangkan rukun iktikaf itu ada 4. Yang pertama niat. Saat berniat, seseorang yang beriktikaf ini harus menyebut status fardu iktikafnya apabila iktikaf tersebut dinadarkan. Dan berdasarkan pendapat kuat, seluruh iktikaf itu menjadi fardu, baik ditentukan lama maupun tidak. Kemudian rukun yang kedua adalah berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah dalam sholat. Kemudian tempatnya di masjid, dan orang yang beriktikaf disebutkan ada beberapa syarat orang beriktikaf. Yang pertama, beragama Islam. Maka tidak sah iktikafnya orang kafir karena mereka bukanlah ahli ibadah. Kemudian syarat yang kedua, berakal sehat. Syarat yang ketiga, tamyiz. Syarat yang keempat, suci dari haid dan nifas. Dan tidak sah iktikafnya orang yang sedang dalam keadaan haid maupun nifas, karena keduanya dilarang berada di dalam masjid. Kemudian syarat yang ketiga adalah kelima ya, suci dari junub. Ini tidak sah iktikafnya sedang dalam keadaan junub, sebab mereka dilarang masuk atau lama-lama berada di masjid. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kita lihat macam-macam iktikaf. Ya, ini ada 3 macam. Yang pertama, iktikaf mutlak. Orang yang hendak beriktikaf ini cukup berniat. Aku beriktikaf, aku niat iktikaf di masjid ini karena Allah. Nawaitu an akifa fi hadal masjidi lillahi ta'ala. Kemudian iktikaf yang kedua itu yang terikat waktu tanpa terus menerus, misalnya sehari, semalam penuh, atau 1 bulan. Ya, niatnya aku beriktikaf di masjid ini selama 1 hari, atau 1 malam penuh, atau 1 bulan karena Allah Ta'ala. Ya. Nawaitu an akifa fi hadal masjidi yauman, atau lailan kamilan, atau syahrul lillahi ta'ala. Ya, kemudian iktikaf yang dinadarkan, ya. Nawaitu an akifa fi hadal masjidi fardhu lillahi ta'ala. Aku beriktikaf
di masjid ini fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam iktikaf mutlak, apabila seorang keluar dari masjid tanpa maksud kembali, kemudian kembali, maka harus membaca niat lagi. Iktikaf yang kedua setelah kembali itu dianggap sebagai iktikaf baru. Hal ini berbeda bila seseorang memang berniat kembali, baik kembalinya ke masjid semula maupun kembali ke masjid yang lain. Maka niat sebelumnya tidak batal dan tidak perlu niat yang baru. Kesunatan dalam berpuasa yang selanjutnya adalah menjaga lisan. Bagi orang yang berpuasa, ini penting sekali dalam menjaga lisan dan hati agar bisa menebar kedamaian di bulan suci Ramadan. Berkenaan dengan ini, Rasulullah telah mewanti-wanti kepada kita semua dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan melakukannya, maka Allah tidak butuh jika ia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya kita sia-sia saja dalam melaksanakan puasa. Meneladani akhlak Rasulullah di bulan suci lebih utama, yaitu puasa dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yaitu dengan cara menjaga lisan dari kata-kata buruk, dari ghibah, mencemooh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jika seseorang yang berpuasa tetap tidak bisa menjaga lisannya, maka pahala puasanya tentu menjadi berkurang ataupun kurang sempurna. Menjaga lisan dari perbuatan ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Ini merupakan satu keniscayaan bagi umat Islam yang menginginkan pahala puasanya menjadi sempurna, tidak rusak, ataupun bahkan tidak hilang pahalanya. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dimuliakan Allah, demikian di antara amalan sunnah di bulan Ramadan yang dapat kita lakukan, dan semoga kita semua diberi kekuatan untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Semoga kita diberi kekuatan untuk mengisi dengan baik bulan Ramadan ini, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.